Iya. Nah, berbicara dengan tren, menyinggung kemarin juga kita pernah membahas mengenai strateginya sendiri, Pak. Apa sih strategi bisnis yang harus dilakukan mengenai berhubungan dengan tren? Apakah harus menyesuaikan tren pasar, ataukah lebih baik kita tetap konsisten dengan tujuan awal kita? Dan sebaiknya kita menyusun rencana, menyusun strategi supaya sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah itu juga harus memiliki kemampuan untuk merencanakan. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Halo Sobat UMKM, kembali lagi di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bersama saya, Anti Nurul Fauzia. Dan saya Anggi Agustin. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah episode kemarin, kita seru nih membahas fungsi manajemen, di mana yang nomor 1 itu adalah perencanaan, Kang Anggi, Bapak. Betul. Nah, di episode kali ini, bersambung dari episode kemarin, kita akan membahas tuntas kembali nih Pak, mengenai perencanaan. Karena ada salah satu artikel nih Kang Anggi, Iya. aku itu baca salah satu artikel penyebab bisnis UMKM bangkrut. Tantangan dan faktor utamanya yang nomor 1 itu Pak, yaitu kurangnya perencanaan bisnis yang matang. Nah, gimana tuh Pak? Ya, memang betul ya. Jadi kalau perencanaan tidak matang, hasilnya juga barangkali tidak matang. Jadi Sobat UMKM, walaupun misalnya kita sederhanakan, setiap kegiatan usaha itu harus betul-betul kita rencanakan. Jadi kalau misalnya semua kegiatan usaha yang akan kita lakukan terencana, itu biasanya hasilnya pun bisa kita ukur. Jadi Sobat UMKM, jangan sampai lengah, jangan sampai tidak membuat perencanaan usaha. Kalau misalnya istilah bisnis plan itu sedikit kurang akrab, kurang familiar dengan teman-teman UMKM, paling tidak semua kegiatan usaha yang akan kita lakukan harus kita rencanakan. Kenapa? Sekali lagi, kalau setiap kegiatan semuanya berdasarkan kepada rencana, insya Allah tujuan bisa kita capai, strategi yang kita susun pun akan efektif. Karena apa? Menyesuaikan dengan tujuan. Jadi jangan sekali-kali kita akan mengerjakan sesuatu tanpa rencana. Karena kalau tanpa rencana, akhirnya kegiatan kita itu menjadi tidak terarah, melebar ke sana kemari. Dan pada akhirnya jelas ini kan terjadi pemborosan, tidak efisien, tidak efektif. Itu mungkin yang harus kita sampaikan kepada Sobat UMKM. Oke, sangat penting sekali berarti ya Pak melakukan sebuah perencanaan tersebut. Nah Pak, seperti yang diketahui bersama nih Pak, dalam sebuah perencanaan nih Teh ada perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kita kaitkan di situasi sekarang nih Teh Anti sesuai fakta yang ada Pak. Saya pernah bertanya kepada sebuah pelaku usaha khususnya UMKM, kita contohkan pedagang gorengan di Pemda nih Pak. Ketika ditanya, Pak, gimana sih tujuan Bapak dalam melakukan usaha ini contohnya? Nah, beliau pun menjawab, bahasanya tuh, yang penting saya mah hari ini bisa jualan, besok bisa jualan, cukup hanya untuk makan. Nah Pak, itu berarti tidak ada perencanaan jangka panjang mungkin Pak, atau gimana tuh? Iya, jadi memang kita maklumi ya, yang namanya UMKM itu dengan segala keterbatasan pengetahuan yang ada, sehingga bisnisnya itu satu tidak terencana, yang kedua jarang misalnya UMKM menetapkan sasaran-sasaran, baik sasaran jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena UMKM itu ya mungkin kurang paham
Jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang melek dengan ilmu, dengan teknologi, berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal seperti itu kepada pelaku usaha agar para UMKM itu terbiasa atau punya kebiasaan baru untuk selalu membuat perencanaan. Perencanaan itu ya mungkin kita harus mengukur 1 tahun ke depan apa sebetulnya target keuangan, target penjualan, target keuntungan yang kita tetapkan. Itu jelas. Kenapa? Karena itu jadi pedoman. Pedoman bagi kita sebagai pelaku usaha untuk mencapai itu. Kalau tidak ada pedoman, kalau tidak ada sasaran, apa yang terjadi kita mungkin tidak bisa memprediksi. Karena kondisi yang akan datang itu semuanya kan unpredictable, kita nggak tahu. Cuma untuk meminimalisir resiko kegagalan, sebaiknya kita menyusun rencana, menyusun strategi, supaya kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa kita kendalikan itu bisa kita minimalisir. Contoh misalnya berjualan. Berjualan itu misalnya bisa berlangsung apabila misalnya kebijakan pemerintah membolehkan orang berjualan dalam tempat itu, misalnya UMKM, para pelaku usaha yang masuk kategori mikro, pedagang kaki lima, boleh. Tapi satu saat kalau ada kebijakan pemerintah melarang setiap pelaku usaha khususnya mikro berjualan di depan misalnya trotoar atau menggunakan bagian dari bahu jalan, nah itu kan jadi ancaman. Kenapa? Sekali lagi karena kita memang tidak pernah punya rencana. Kalau punya rencana, kita tentu akan mempertimbangkan apakah berjualan di tempat ini bisa berlangsung misalnya 1 sampai 5 tahun atau lebih daripada 5 tahun. Sehingga kalau misalnya kita sudah mengestimasi ke arah itu, semua langkah yang kita lakukan itu terarah. Keuntungan bisa kita amati atau bisa kita estimasi. Kalau misalnya semuanya kita lakukan tanpa rencana, sekali lagi resikonya tinggi. Jadi kenapa misalnya banyak kasus UMKM itu pada umur 2 tahun menjalankan usaha, tiba-tiba misalnya menjadi stagnan atau tidak bisa berkembang karena rata-rata mereka berbisnis itu spontan, tidak terencana. Kalau tidak terencana ya sekali lagi resikonya itu memang cukup besar. Jadi sebaiknya ya memang ini tugas kita ya sebagai orang yang melek dengan ilmu, dengan teknologi, sampaikan dengan bahasa yang sederhana bagaimana caranya para pelaku usaha UMKM itu bisa membuat perencanaan usaha walaupun misalnya dalam bahasa yang sangat sederhana. Paling tidak kan misalnya dia sudah bisa mengestimasi 1 tahun sampai misalnya 5 tahun ke depan itu kira-kira apa sih yang menjadi target keuangan saya, target penjualan saya, target keuntungan saya, itu harus sudah kita susun. Kalau kita susun, itu kan menjadi sumber energi untuk mengerjakan usaha sesuai dengan rencana itu. Jadi sumber energi itu. Kalau misalnya kita tidak punya rencana, barangkali motivasi kita juga motivasi yang mungkin asal-asalan, tidak optimal. Jadi upayakan, walaupun misalnya kelihatannya seperti rumit, tapi itu justru akan membantu pelaku usaha bisa mencapai apa yang dia inginkan karena semuanya sudah terencana. Nah itu ya yang harus kita sampaikan kepada teman-teman UMKM. Oke, berarti Kang Anggi, intinya itu kita itu sebagai pelaku UMKM atau sobat UMKM di rumah itu perlu banget membuat sebuah perencanaan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang sekaligus. Tapi Pak, berbicara mengenai jangka panjang, itu kita itu dihadapkan juga dengan tren yang ada. Nah, berbicara dengan tren, menyinggung kemarin juga kita pernah membahas mengenai strateginya sendiri, Pak. Apa sih strategi bisnis yang harus dilakukan mengenai berhubungan dengan tren? Apakah harus menyesuaikan tren pasar ataukah lebih baik kita tetap konsisten dengan tujuan awal kita? Ya sebetulnya tujuan itu kan tidak menjadi harga mati.
kalau kita sudah menetapkan tujuan, apalagi jangka panjang, itu semua kan sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau bahasa orang-orang kuliah itu ada yang namanya faktor kontingensi. Jadi faktor situasi dan kondisi. Itu pun harus menjadi bahan pertimbangan. Strategi yang kita susun itu tentu akan mempertimbangkan bagaimana situasi dan kondisi pasar yang sedang berkembang saat ini. Jadi kita itu harus selalu memantau tren-tren yang terjadi dalam pasar. Karena itu kan kita sebagai pelaku usaha tentu akan menyesuaikan, akan beradaptasi. Kalau misalnya melihat kondisi pasar begini, apa tetap kita misalnya menetapkan tujuan itu misalnya dari sisi keuangan, pendapatan sekian rupiah misalnya. Tapi ternyata kalau kita baca tren pasar itu cenderung menurun, apakah tetap atau bagaimana? Nanti akan menyusahkan strategi yang kita atur kan. Jadi strategi juga tetap harus mempertimbangkan bagaimana tren-tren pasar yang terjadi saat ini. Kemudian kita memprediksikan 1-5 tahun ke depan. Jadi seorang pelaku usaha itu harus juga memiliki pengamatan, memiliki estimasi, memiliki prediksi. Itu berdasarkan apa? Pengalaman dan pengamatan sehari-hari. Jadi mengamatinya itu sehari-hari. Misalnya begini. Contoh, ada pemilihan bupati. Bupati lama memberikan izin untuk pelaku usaha UMKM berjualan di trotoar atau mungkin menggunakan bahu jalan. Mengizinkan misal ya. Nah itu kita harus bisa memprediksi apabila terjadi perubahan kepemimpinan 5 tahun yang akan datang, ternyata misalnya bupati yang lama itu tidak lagi terpilih, kemudian muncul bupati baru, apakah misalnya kebijakannya bisa berubah? Bisa. Jadi sebagai pelaku usaha mikro, kecil, menengah itu juga harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, untuk memprediksi ke depan, karena semua strategi yang akan kita lakukan itu menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung. Itu namanya kontingensi. Jadi semua strategi yang kita susun itu tentu akan mempertimbangkan faktor situasi dan kondisi, apalagi misalnya masalah politik. Kan kita tidak tahu apakah kebijakan tetap bisa berjualan atau malah sekarang ada kebijakan tidak boleh berjualan di tempat-tempat seperti itu. Nah ini juga benar-benar harus kita prediksi. Iya. Harus jeli-jeli dalam memprediksi gitu ya Iya. Pak. Betul. Nah, dalam sebuah strategi nih Pak, boleh dong berbagi sebuah strategi bisnis yang strategi itu bisa dibilang sederhana Teh Anti, tetapi ternyata dampak dari strategi yang dikatakan sederhana itu berdampak besar kepada perusahaan Pak. Ya, sekali lagi kalau strategi yang akan kita susun itu satu, kan strategi itu kan cara untuk mencapai tujuan. Tujuan itu kan saya katakan tidak menjadi harga mati, tetap tujuan juga harus kita sesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam pasar. Jadi strategi itu kalau misalnya ingin kita sederhanakan harus selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan pasar yang sedang berkembang. Kalau misalnya kita pintar untuk melihat tren yang terjadi dalam pasar, tentu kita juga akan pintar juga dalam menyusun strategi. Sehingga tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan bisa tercapai. Nah itu ya, jadi ya sekali lagi UMKM harus memiliki kepintaran untuk menyesuaikan antara cara yang kita gunakan dengan kondisi pasar yang sedang berlangsung sehingga tujuan awal yang sudah kita tetapkan bisa kita capai. Begitu. Oke. Jadi mungkin sobat UMKM di rumah, teman-teman itu, sobat-sobat UMKM di rumah itu saat menentukan tujuan awal atau jangka panjang itu harus bisa dalam cara melaksanakannya itu fleksibel atau lebih mengikuti tren juga. Nah Pak, yang terakhir nih, tolong dong Pak kasih motivasi untuk para sobat UMKM di rumah mengenai upaya supaya UMKM ini lebih sabar lagi Pak dalam mencapai tujuan yang panjangnya nih Pak. Kan ada tujuan pendek, menengah, dan panjang.
dan tetap konsisten pada jalan yang seharusnya? Jadi kalau kita sodorkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah tentang jenjang tujuan, mungkin bagi mereka itu kelihatannya agak sulit ya, karena memang satu belum terbiasa. Paling tidak pelaku usaha UMKM itu harus selalu mengamati perkembangan yang sedang terjadi, termasuk misalnya perkembangan pasar, perkembangan teknologi, perkembangan politik lah, paling tidak begitu. Tapi saya pikir pelaku usaha UMKM itu sangat melek ya dengan isu-isu politik. Waduh, sekarang ada pilkada, jangan-jangan yang incumbent itu misalnya tidak terpilih lagi. Kalau tidak terpilih, khawatir misalnya usaha saya ini menjadi ilegal. Karena apa? Aturan sekarang tidak membolehkan. Nah, itu harus rajin membaca. Jadi UMKM yang ada itu harus rajin membaca situasi dan kondisi yang sedang berkembang, termasuk sekali lagi pasar, terutama pasar ya. Karena pasar itu kan mudah berubah. Kenapa pasar mudah berubah? Mereka sekarang begitu mudah mengakses informasi. Makanan mana, fashion mana, atau apapun produk yang misalnya beredar, itu semua kan tergantung dari informasi. Jadi perubahan-perubahan yang begitu cepat itu pelaku usaha UMKM harus jeli, jangan lengah gitu ya. Oke Pak, satu lagi deh Pak, satu lagi. Ya nggak apa-apa, silakan. Tadi kan membahas mengenai perkembangan atau jangka panjang nih Pak, sangat menarik banget mengenai TikTok Shop juga Pak. Jadi para UMKM ini mungkin banyak Kang Anggi yang kurang bisa memprediksi masa depan atau menentukan jangka panjang dalam caranya. Banyak banget kan kemarin sempat booming tuh TikTok Shop ditutup. Kita lihat aja deh di Garut, salah satu toko Pak, banyak banget kan kayak di di GP. Di GP sekarang Pak udah mulai tutup tuh toko-toko karena notabene aku aja nih sendiri lebih baik memilih beli barang itu kayak di TikTok, terus kayak di E-commerce gitu. Shopee, e-commerce gak perlu datang lagi Iya, ke toko nawar-nawar harga, diskon-diskon. Di sana kan udah tertera ada diskonnya gitu iya. Pak. Kan kalau kita lihat karakteristik pasar sekarang itu terpengaruh oleh teknologi, Iya. sehingga pasar itu menjadi inklusif. Jadi nampaknya orang-orang yang akan berbelanja itu karena betul-betul sangat sibuk mengerjakan job yang memang menjadi pekerjaan dia, untuk berbelanja itu tentu dia akan mempertimbangkan mana yang lebih efektif, efisien untuk berbelanja. Kalau misalnya saya harus pergi, misalnya berbelanja ke tempat-tempat pasar tradisional maupun pasar modern, itu kan butuh waktu lama, butuh energi, butuh misalnya psikologis ya. Kalau memang ada barang yang cocok mungkin senang, kalau misalnya ada barang yang tidak cocok tentu dia kan kecewa, udah jauh-jauh datang, kemudian barang yang saya cari ternyata tidak sesuai. Tapi kalau misalnya dia menggunakan seperti platform e-commerce, itu kan lebih hemat, banyak pilihan, kemudian singkat dalam apa? Dalam cara memperoleh barang kan singkat. Jadi tentu pasar-pasar yang bersifat offline akan sangat terdengar. Nah, ini tentu harus menjadi bahan perhatian UMKM. Mungkin nanti barang-barang UMKM yang dulunya ini mah mungkin tidak akan tersentuh oleh seperti TikTok ada. Nanti orang beli comro, beli pisang, beli yang namanya cemilan, lewat platform e-commerce. Tidak akan lagi misalnya saya datang ke satu tempat, kenapa capek? Tidak ada waktu. Nah, ini juga harus kita baca. Tren pasar yang memang seperti begini pun harus kita baca. Jadi solusinya bagi UMKM mau tak mau misalnya pada jualan wae kita akan menggunakan e-commerce. Silakan manfaatkan teknologi internet yang sangat membantu kita untuk memperkenalkan barang begitu besar, jangan sampai kita sia-siakan. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman UMKM. Gunakan teknologi sekarang supaya barang kita tetap bisa kita jual. Oke. Betul banget sih Kang Anggi.
aku aja nih sekarang ya, kalau di kampus sering banget sih beli-beli makan atau lagi di rumah, itu lewat e-commerce. Sekarang kan banyak banget ya, Pak, ya, aplikasi-aplikasi. Contohnya deh, Kang Anggi kesini tadi naik apa? Naik Gojek. Iya. Udah nggak pakai angkutan umum lagi Iya sih. kan. Nah, Tapi Teh Anti dan Bapak juga mungkinnya tadi membahas mengenai e-commerce TikTok Shop. Jadi keinget nih sebuah artikel nih Pak bahwa tergerusnya para pelaku UMKM yang offline sama yang online. Tetapi Pak tadi Bapak juga menyinggung nih melek tentang teknologi. Iya, Nah, iya. sebagian UMKM tuh merasa bahwa kalau bisa dikatakan egois sih Pak, seperti saya bahasanya tuh hanya offline, tidak mau beranjak ke online gitu Pak. Sementara kan tantangan pasar seperti itu. Nah, menanggapi hal seperti itu gimana sih Pak? Ya, kita harus sampaikan informasi kepada UMKM. Kalau kita tertutup untuk menerima teknologi, ya barangkali usaha kita juga akan tutup. Kenapa? Sekarang teknologi itu betul-betul sangat membuka mata jutaan orang. Bukan jutaan lagi ya. Miliaran orang terbuka untuk melihat informasi apapun dan informasi itu begitu cepat datang. Jadi tetap kita harus mendidik, membimbing para pengusaha UMKM supaya dia tetap melek dengan teknologi. Kalau misalnya tidak bisa, kan bisa menggunakan orang lain, bergabung dengan orang lain. Biarkan misalnya affiliate aja yang bekerja, kita menyediakan barang kan bisa. Jadi ada satu pola kerjasama berbentuk kolaborasi antara misalnya pelaku usaha UMKM dengan affiliate, dengan agen-agen online. Itu kan bisa saja bisa terjadi. Oke. Betul banget Kang Anggi. Karena sekarang aja aku juga pernah nih mencoba untuk menjadi affiliate Pak waktu itu di beberapa aplikasi. Dan itu juga cukup menguntungkan. Ini juga bisa menjadi sebuah solusi freelance untuk para sobat UMKM di rumah yang ingin mendapatkan keuntungan lebih atau pendapatan lebih. Oke, sangat menarik sekali dan memang ini hal paling penting yang harus dipahami gitu ya Teh Anti, terutama bagi sobat UMKM di rumah. Terutama kita sudah membahas mengenai mengupas tuntas nih mengenai perencanaan. Betul gak Teh Anti? Betul banget Kang Anggi. Tapi yang aku tangkap ya selama berbicara atau membahas diskusi mengenai perencanaan nih Pak, bahwa kita ini sebagai seorang UMKM di awal itu perlu banget Kang Anggi Pak ya dalam membuat sebuah perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sehingga kita itu punya sasaran-sasarannya. Ketika jangka pendek seperti apa, berapa bulan ya Pak ya, jangka menengah berapa bulan, lalu yang jangka panjang yang bertahun-tahun, di mana kita juga harus memprediksi waktu mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin Oke. Kang Agi untuk sobat UMKM di rumah coba bisa berdiskusi dengan orang-orang yang sudah memiliki bisnis mengenai cara mereka merencanakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena ini adalah sesuatu hal yang penting banget dalam faktor pertumbuhan ekonomi juga. Iya, Atau betul perencanaan. Atau fungsi manajemen dalam sebuah perencanaan. Iya, Sorry. betul sekali Teh Anti. Jadi jangan lupa nih sobat UMKM pantengin terus channel kami karena di sini akan menyediakan banyak sekali informasi pemahaman mengenai UMKM, mengenai bisnis, mengenai pengembangan yang tentunya sekali lagi nih Anti akan sangat bermanfaat bagi sobat UMKM di rumah. Betul banget Kang Anggi. Baik Sobat UMKM, kami harap episode kali ini akan menambah semangat bagi para UMKM atau sobat di rumah dalam membantu menjalankan bisnisnya. Iya, dan tidak lupa Teh Anti, tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa tekan lonceng notifikasi dan subscribe channel kami. Dan tentunya yang terakhir, bila teman-teman ada pemikiran nih, harus membahas ini dong, bantu kami bahas ini dong, silahkan tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Bersama. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.